Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran fikih, melanjutkan pembahasan fikih sebelumnya mengenai pernikahan dalam Islam. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian, hukum, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Bahkan telah sama-sama kita pelajari mengenai mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Maka hari ini kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mengenai prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding, sehingga yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Secara terperinci, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan dalam kafa'ah. Yang pertama, sebagian ulama mengutamakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan nasab atau keturunan, kemerdekaan, ketaatan, agama, pangkat pekerjaan atau profesi, dan kekayaan. Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia. Sebaliknya, perempuan yang buruk atau tidak patuh menjalankan agama justru tidak sekufu dengan laki-laki yang akhlak maupun agamanya baik. Nah, kemudian di sini pembahasan selanjutnya mengenai syarat dan rukun pernikahan. Apa itu syarat dan rukun? Syarat dan rukun adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Artinya, apabila ada salah satu rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut hukumnya menjadi tidak sah. Rukun yang pertama yaitu suami. Si suami ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah ia benar-benar seorang laki-laki. Yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat, tidak memiliki istri 4, karena kalau sudah memiliki istri 4 tentu tidak boleh berpoligami lebih dari 4. Nah, kemudian tidak sedang berihram haji atau umroh. Dan yang terakhir itu adalah menikahi atau si suami ini adalah orang yang bukan mahram. Artinya dia ini bukan termasuk golongan mahram, atau calon istri yang kelak dinikahi bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Nah, ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Nah, artinya laki-laki yang hendak berpoligami tidak boleh menikahi adik daripada istrinya, saudara daripada istrinya, adik atau kakak daripada istrinya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah istri. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon istri, yang pertama beragama Islam, yang kedua benar-benar seorang perempuan, yang ketiga sudah mendapat izin menikah dari walinya, yang keempat bukan wanita dili'an, apa maksudnya dili'an itu adalah bukan wanita yang pernah dilaknat suaminya karena tertuduh zina.
Terus yang kelima, bukan istri orang lain. Yang keenam, bukan mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa idah. Dan yang ketujuh, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang kedelapan, bukan mahramnya si calon suami. Dan yang terakhir, atas kemauannya sendiri. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut. Rukun yang ketiga adalah wali. Apa saja syarat-syarat wali itu? Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, berakal. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, adil. Dan yang keenam, tidak sedang berihram haji maupun umroh. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma ra'atin nukihat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun walaha mahruha bima asaba minha fa in istajaru fasultanu waliyu man la waliyalah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batal pernikahannya. Dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Jadi kedudukan wali ini sangat penting dalam pernikahan. Rukun yang keempat adalah saksi. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki seorang saksi? Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, 2 orang laki-laki. Yang ketiga, dewasa, berakal, merdeka, dan adil. Dewasa di sini maksudnya adalah sudah baligh. Kemudian, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Kemudian tidak sedang mengerjakan ihram, haji atau umroh. Hadir dalam ijab dan qabul. Kemudian melihat dan mendengar suatu akad yang dilaksanakan. Nah, itu saja syarat yang harus dimiliki oleh saksi. Kemudian rukun selanjutnya adalah adanya ijab qabul. Apa saja syarat-syarat yang harus ada dalam ijab dan qabul? Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah, an-nikahu atau menikahkan, at-tazwiju, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Artinya antara pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Kemudian yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Kemudian yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kafa'ah dan syarat maupun rukun nikah. Untuk selanjutnya saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini.
Sebelum saya memberikan tugas mengenai pembelajaran hari ini, bagi yang hendak bertanya maupun ada bagian yang kurang dipahami, silakan ditanyakan dengan memberikan komentar atau japri secara langsung melalui WhatsApp ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.